menjelaskan tentang mengenai alur rantai pasok pada mie instan. Nah, tahap pertama, bahan baku. Nah, bahan baku ini digunakan antara lain seperti tepung terigu, minyak goreng, bumbu, dan kemasan plastik. Pada tahap ini, produk mulai ditentukan. Nah, jika bahan baku yang digunakan tidak berkualitas, maka produk akhirnya juga akan menurun. Nah, yang kedua itu ada supplier atau pemasok. Supplier ini bertugas menyediakan bahan baku ke pabrik sesuai standar kualitas yang ditentukan. Nah, jika pemasok tidak mampu menjaga kualitas atau terlambat mengirim bahan bakunya, maka proses produksi dapat terganggu. Nah, yang ketiga itu ada pabrik. Di sini dilakukan proses pencampuran adonan, pencetakan mie, penggorengan, atau pengeringan pemberian bumbu hingga pengemasan. Kualitas pada tahap ini dipengaruhi oleh mesin, tenaga kerja, prosedur kerja, dan standar operasional perusahaan. Nah, tahap keempat ada distribusi. Produk yang sudah jadi dikirim dari pabrik ke gudang atau toko, pada tahap ini produk harus dijaga agar tidak rusak selama perjalanan dan sampai di pabrik. Data prima adalah penjual, produk penjual melalui minimarket, layar, atau warung. Penjual harus memastikan produk disimpan dengan baik dan tidak melewati masa kadaluarsa. Yang terakhir itu ada customer atau pelanggan. Pelanggan merupakan pengguna akhir yang akan menilai kualitas produk berdasarkan rasa, kebersihan, kemasan, dan keamanan produk. Dari alur ini dapat disimpulkan bahwa semua tahap saling terhubung dan harus menjaga mutu agar pelanggan merasa puas dengan alur itu semua. Mutu dalam rantai pasok mie instan. Nah, pada gambar kedua ini, jelaskan mengenai risiko mutu yang dapat terjadi dalam rantai pasok pada mie instan. Yang pertama, risiko pada bahan baku. Risiko yang mungkin terjadi adalah tepung terigu berkualitas rendah, minyak yang tidak layak pakai, atau bumbu yang terkontaminasi. Dampaknya produk bisa cepat basi, rasa berubah, bahkan tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, yang kedua, risiko pada proses produksi. Risiko ini dapat berupa kerusakan mesin, proses penggorengan yang tidak stabil, atau kesalahan dalam pengemasan. Dampaknya adalah mie menjadi terlalu keras atau terlalu lembek, kemasan bocor, dan produk menjadi cacat. Nah, yang ketiga, risiko pada distribusi. Risiko yang sering terjadi adalah keterlambatan pengiriman. Produk terkena panas atau hujan, serta kerusakan saat pengangkutan. Akibatnya, kemasan dapat rusak, produk tidak layak jual, dan perusahaan mengalami kerugian. Nah, yang keempat itu ada risiko pada penjualan. Contohnya produk kadaluarsa yang masih dijual atau penyimpanan yang tidak higienis. Dampaknya yaitu konsumen bisa kecewa dan citra perusahaan menurun. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko mutu dapat terjadi pada setiap tahap rantai pasok. Jika tidak dikendalikan, risiko tersebut akan merugikan pelanggan maupun perusahaan tersebut. Cara memperbaiki dan mengendalikan mutu. Nah, di sini dijelaskan beberapa cara untuk memperbaiki dan mengendalikan mutu dalam rantai pasok pada bisnis. Yang pertama, memilih supplier berkualitas. Perusahaan harus bekerja sama dengan pemasok yang memiliki standar mutu yang jelas, konsisten dalam pengiriman, dan mampu menjamin kualitas bahan baku. Dan yang kedua itu, ada melakukan pemeriksaan kualitas secara rutin. Ini pemeriksaan dilakukan pada bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Tujuannya adalah menemukan kesalahan sejak dini dan menjaga konsistensi kualitas. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan pengemasan produksi. Perusahaan perlu mengecek kondisi mesin, menjaga kebersihan pabrik, serta memastikan seluruh SOP dijalankan dengan baik atau tidak. Pengemasan yang baik dapat mengurangi risiko produk cacat.
Nah, yang keempat, melatih karyawan. Pelatihan mencakup kebersihan, penggunaan mesin, dan pemahaman mengenai kualitas produk. Dalam konsep TQM, seluruh karyawan harus terlibat dalam menjaga mutu. Nah, yang kelima itu ada continuous improvement. Nah, atau perbaikan berkelanjutan. Perusahaan harus terus melakukan evaluasi dan mencapai yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas. Perbaikan tidak berhenti setelah masalah selesai, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Nah, dengan menerapkan kelima langkah tersebut, kualitas produk dapat dijaga dari awal hingga sampai ke tangan pelanggannya. Tujuan pengendalian mutu. Nah, di sini dijelaskan mengenai tujuan pengendalian mutu dalam rantai pasar pada mie instan. Tujuan yang pertama yaitu mengurangi kesalahan. Pengendalian mutu dilakukan untuk mencegah produk cacat, mengurangi kesalahan proses, dan minimalkan kerugian perusahaan. Nah, tujuan yang kedua itu ada menjaga konsistensi. Dengan pengendalian mutu, kualitas produk dapat tetap stabil dan sesuai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, yang ketiga tuh meningkatkan kepuasan pelanggan. Produk yang berkualitas akan membuat pelanggan puas membeli kembali produk tersebut dan menjadi pelanggan yang loyal. Nah, mengapa mutu harus dikelola? Karena eh, jika mutu tidak dijaga, pelanggan dapat kecewa, produk tidak laku di pasaran dan perusahaan mengalami kerugian. Nah, menurut W. Edwards Deming, sebagai besar masalah kualitas berasal dari sistem bukan dari orangnya. Oleh karena itu, yang harus diperbaiki adalah sistem dan cara kerja perusahaan agar kualitas dapat terus meningkat. Nah, kesimpulannya, tujuan utama pengendalian mutu adalah menjaga kualitas pada setiap tahap rantai pasok sehingga produk yang dihasilkan aman, berkualitas, dan mampu memenuhi harapan. Cukup sekian dari penyampaian saya tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari penyampaian materi tadi. Nah, mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Saya Nur Febrianti mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.